aku udah ngadopsi boneka itu dari tahun 2013. Dan akhirnya aku hamil karena boneka tersebut. Tapi ya boneka itu juga yang ngambil anak aku. Sorry, aku masih belum sanggup ceritanya. Hai guys, jadi kan di video waktu itu gue sempat curhat kalau produk Mireal gue yang day cream sama serumnya habis nih. Akhirnya gue repurchase lagi nih day cream sama si glossy serumnya. Jadi kalian bisa beli satuan gini juga bisa banget loh. Jadi nggak harus kayak satu box ini, enggak. Kalau kalian apanya satu habis ya beli satuan aja. Jadi sekarang kita langsung skincarean. Pastinya habis cuci muka, tadi kita udah cuci muka ya dari awal. Langsung kita semprotin face tonernya ini yang nggak boleh kelewatan. Lanjutnya kita ke glossy serumnya, ini karena masih baru, jadi kita nggak usah pelit-pelit. Pakai lumayan banyak aja deh, tuh. Hampir 4 tetes. Ditap-tapin. Dan ini langsung ngeresep. Waduh, enak itu gue nggak ngerti deh, ini serum paling enak yang pernah gue cobain. Nextnya karena ini masih siang-siang, jadi kita pakai day creamnya. Dan lagi-lagi ini masih baru, yang masih banyak, jadi kita pakai dari tutupnya dulu, biar hemat-hemat. Day creamnya ini tuh bener-bener nggak bikin lengket atau bikin berminyak dan nggak bikin greasy, karena ini langsung habis dipakai nih nanti nih. Kira-kira 20 detik kan udah langsung nyerap, kayak nggak ada kayak apa-apaan gitu, geng. Nah jadi emang saya cinta itu gue sama produk-produknya Mireal ini yang kalau habis pasti repurchase lagi. Walaupun gue ini pakai skincare lain juga, tapi Mireal pasti tetap di hati dan pasti bakal balik-balik lagi. So kalian yang mau juga langsung cobain deh. Klik link Shopee yang ada di bawah ataupun follow Instagramnya aja yang ini ya. Hai geng, so di video kali ini kita akan membawakan teman cerita lagi. Yang pas gue baca emailnya nih, langsung deh pengen cepet-cepet gue bawain. Karena memang di cerita ini ada fenomena lagi viral. Tapi ini kayak versi horornya atau versi suramnya geng. Dimana di sini ada teman kita bernama Monica. Yang beneran nih kisahnya selain memang horor, tapi lebih apa ya, kayak sedih banget. Karena Monica ini menceritakan kejadian tentang hilangnya nyawa dari anak sematawayangnya. Cuma disclaimer aja seperti biasa di sini. Minta tolong banget, jangan ada yang menjudge segala cerita atau hal yang dilakukan sama narasumber ya. Maksudnya pokoknya ini buat kita dengarkan saja yang memang pengalaman hidup seseorang, karena berarti orang ini udah berani buat sharing ke kita semua. Oke, jadi pokoknya Monica ini tuh lahir dan tinggalnya tuh di Pontianak. Dan kejadian itu dimulai setelah dia menikah sekitar tahun 2013-an, sewaktu umurnya masih 22 tahun dengan suami yang sekarang bernama Rudy. Tapi sebelum menikah, Monica sama Rudy ini emang udah pacaran lama banget. Dan semasa pacaran, mereka emang udah serius nih untuk ngomongin nanti nih kalau abis nikah mau tinggal di mana, pembagian keuangannya seperti apa, rencana ke depannya bagaimana, termasuk pembahasan ingin punya anak berapa. Istilahnya mereka ini pasangan yang terencana banget ya, bikin checklist-checklistnya gitu lah. Tetapi kan namanya kata pepatah, manusia boleh berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Karena di awal, rencana mereka yang ingin mempunyai anak 2 dengan jeda waktunya 5 tahun gitu. Jadi mereka udah sampai merencanakan tabungan pendidikan buat anaknya gitulah. Namun kenyataannya setelah menikah, mereka ini tidak langsung dikaruniai seorang anak. Ya walaupun berarti target atau checklist dari rencana-rencana mereka ini ada yang tidak kesampaian atau belum kesampaian ya. Di awal mereka masih lumayan santai dan tetap berusaha untuk melakukan yang namanya program hamil. Nah mungkin kalau di awal prosesnya masih bisa dibawa santai memang. Tapi biasa deh, yang namanya pertanyaan-pertanyaan keponan usil dari orang-orang sekitar ini mulai berdatangan. Kayak, kok belum isi bu? Atau kapan nih punya anak? Ya hal-hal semacam itu yang katanya membuat pressure tersendiri. Dan jika Monica atau Rudy ditanyakan hal-hal seperti itu, mereka jawabnya selalu ya udah doain aja secepatnya, template lah. Setahun 2 tahun menikah, mereka masih bisa sabar tuh menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Tapi makin kesini, pressure atau tekanan itu ternyata datangnya bukan dari orang luar, melainkan dari beberapa keluarga terdekat atau mertua masing-masing yang pada pengen punya cucu. Apalagi yang Rudy ini suaminya itu jatuhnya di keluarga ini anak satu-satunya. Jadi pasti orang tuanya itu mengharapkan banget yang namanya cucu. Yang Monica sama Rudy juga pengennya cepat-cepat punya anak ya. Tapi kan kalau belum dikasih gimana dong? Karena bukannya mereka nggak berusaha nih. Tapi kayak segala hal-hal lain tuh udah dilakukan juga. Misalkan kayak minum jamu-jamuan, makan toge, makan kurma muda, yang hal-hal yang katanya bisa memacu biar bisa cepat hamil, udah dijabanin deh. Nah sampai akhirnya karena sudah memasuki tahun ketiga Monica ini belum hamil juga, mereka akhirnya coba deh ke dokter untuk promil. Dan setelah dicek di sana, ternyata Monica ini katanya punya POCS. Mohon maaf kita kurang tahu nih penyebutannya gimana, karena kita juga kurang paham. Tapi intinya katanya perempuan dengan POCS ini itu hormonnya tidak stabil dan membuat susah untuk hamil. Ya bisa sih hamil, tapi susah gengs jatuhnya. Maksudnya tapi di sini bukan mandul ya. Dan Monica sama Rudy
ini udah sempat ganti-ganti dokter. Buat second opinion lah, jadi rumah sakit mana, ke rumah sakit mana gitu. Namanya juga usaha kan? Tapi rata-rata ya semua dokter bilangnya sama. Gimana cara terefektif untuk hamil ini, Monica ditawari program inseminasi atau bayi tabung. Nah, karena tahu kan namanya bayi tabung itu kan mahal ya. Dan nggak jamin juga 100% bakalan berhasil. Ya, jadi untuk sementara karena mereka nih keuangannya masih belum sanggup. Pada waktu itu ya, jadi hitung-hitung nabung dulu lah. Sambil tetap usaha nih, coba pakai cara yang alami. Ya buat para pasutri, pasti ngerti lah hal kayak gini, gak usah dijelasin secara detail ya. Ngitung masa-masa tanggal kalender subur begitu. Atau mungkin yang belum nikah tapi udah kawin, paham juga pasti nih. Kalau tanggal-tanggal subur malah jangan deh, ntar 2 garis biru. Ingat, dosa lu. Ya udah, singkat cerita, selama mereka terus berusaha nih buat bikin baby, ada aja tuh masukan dari orang-orang yang kayak jadi penasehat dadakan. Ada yang bilang, kamu lagian sih capek-capek, udah resign aja, kagak usah kerja. Ada yang nyuruh juga supaya jempol kakinya tuh minta diinjek sama orang yang lagi hamil biar ketularan katanya. Atau disuruh adopsi anak buat pancingan. Ya mungkin karena udah banyaknya ini penasehat-penasehatan dadakan, Monica nih agak gampang terpengaruh juga memang. Di awal ini juga beneran sampai resign kerjaannya, gengs, biar nggak capek. Nah, saat dia udah resign dari kerjaan jadi ibu rumah tangga di rumah, kebetulan tuh ada waktu itu salah satu temannya yang ngasih tahu dia. Katanya si temannya ini juga udah 5 tahun gak dikasih keturunan. Terus dia ngadopsi boneka dari sebuah komunitas gitu. Nggak lama dia hamil. Jadi katanya kan kalau ngadopsi anak beneran, itu kan susah ya, perkara kayak harus ngurus-ngurus surat, ngurus izin, buat hak asuhnya, aktenya gitu-gitulah, lumayan ribet. Nah, ini ada komunitasnya nih. Orang-orang yang melihara boneka mirip bayi begitu, yang katanya boneka itu memang diisi sama roh bayi yang nggak sempet lahir di dunia ini, ya macam roh bayi yang keguguran ataupun diaborsi. Jadi kalau ngerawat boneka tersebut sama aja katanya kayak ngerawat bayi. Dan nanti permintaan kita nih bisa dikabulkan sama boneka tersebut sebagai rewardnya, geng. Termasuk misalkan permintaan kita kalau pengen punya anak gitu. Ya apalagi kalau boneka yang di sini yang kita maksud adalah boneka look tap atau spirit doll nih sekarang bahasanya. Kan lagi viral banget kan tuh emang. Cuma ternyata Monica ini udah tahu dari beberapa tahun yang lalu tuh, berarti sekitar 2014-2015. Udah lama gengs ini. Dan tadi tuh Monica yang dari awalnya pondasinya emang gampang kehasutnya sama orang. Dan dia juga dari kecil suka memang sama boneka-boneka macam ya boneka Barbie gitu. Pas ngeliat si boneka-boneka look tap ini dari komunitas temennya, itu kok semacam kayak ada ikatan, kayak ketertarikan batin yang sulit dijelaskan pas menatap salah satu bonekanya, geng. Akhirnya dari situ Monica mau mengadopsi salah satu boneka perempuan bernama Elisa, berukuran sekitar 50 sentian gitu. Nah, tapi sebenarnya boneka Eliza ini itu punya salah satu orang dari komunitas itu bernama Buhana. Tapi kejadiannya waktu itu, waktu Monica nih menatap matanya si Eliza, dia menjelaskan kayak ada sebuah ikatan batin yang kayak udah kenal si Eliza ini dari lama. Dan menurut Buhana memang Eliza ini sangat menyukai Monica. Jadilah singkat cerita, boneka Eliza itu diserahkan sama Buhana untuk diadopsi sama Monica. Yang dari awal juga memang nggak ada yang aneh juga sih sama si boneka Eliza ini. Bonekanya lucu, nggak serem. Dan layaknya boneka-boneka look tap memang sudah dijelaskan di awal kalau syarat-syarat atau intinya nih si Eliza itu bener-bener harus diperlakukan seperti seorang anak. Karena sebelumnya kan Eliza memang sempat dirawat sama Buhana. Jadi sampai dijelasin tuh kayak baju favoritnya apa, makanan favoritnya apa, yang gitu-gitu kan. Walaupun hal-hal tersebut awalnya agak nggak masuk logika ke Monica ya. Namun ya Monica masih mengiyakan. Karena kan dibilang dia hanya harus memperlakukan si boneka itu seperti anak sendiri. Bukan memperlakukannya sebagai kayak Tuhan, jadi nggak disembah. Nyembahnya tetap Tuhan yang dia anuti aja. Nah nanti, misalkan kalau bonekanya ini diperlakukan dengan baik, dipercayakan di dalamnya terdapat suatu roh. Nah nanti roh itu akan terbang ke Tuhan untuk menyampaikan doa dan keinginan kita secara langsung, geng. Jadi menurut kepercayaan itu, yang mengabulkan doanya ya tetap Tuhan. Tapi dibantuin sama roh boneka tadi tuh disampaikan. Kurang lebih begitulah ceritanya. Yaudah, setelah Eliza dibawa ke rumah nih oleh Monica, Eliza ini bener-bener dirawat banget. Ya berhubung Monica sekarang jatuhnya udah jadi ibu rumah tangga ya, udah nggak harus pergi ke kantor, dan dia juga belum punya anak. Jatuhnya jadinya sebelum suami ini pulang ke rumah, dia punya banyak waktu dan memang sangat menikmati memperlakukan Eliza seperti bayinya sendiri. Jadi ya diajak main, dibersihin, digantiin baju, dan dikasih kotak susu kemasan gitu sama ciki-cikian. Nah ini percaya nggak percaya sih katanya. Yang mana si kotak susunya itu suka tahu-tahu beneran jadi enteng gitu geng sisinya. Pokoknya katanya si Eliza ini sukanya rasa vanila. Ya nanti kalau dikasih vanila gitu, kemasannya lama-lama bakal enteng. Tapi kalau misalkan dikasih rasa coklat atau rasa strawberry, itu nggak diminum gengs, isinya bakal berat terus. Nah suaminya Rudy, ini di awal nih kebetulan memang tipe-tipe suami-suami yang nggak suka ngelarang lah. Toh dilihatnya ini mungkin juga semacam obat penghilang stres. Hitung-hitung istrinya punya
mainan baru aja lah. Yang wajar lah misalkan perempuan dapat mainan baru yang berupa boneka, ya dimainin terus. Kalau laki-laki misalkan baru dapat PS baru kan bakal main terus kan. Pokoknya sekitar 3 bulan setelah Monica ini bersama Eliza, dia merasakan sebuah perubahan besar. Dimana kayak moodnya kok bagus terus ya. Haidnya dia juga jadi lancar, bagus. Di rumah juga kayak suasananya tuh riang, harmonis sama suaminya. Sampai pekerjaan suaminya juga katanya di kantor tuh lancar, gengs. Ya nggak tahu kebetulan apa sugesti ya. Pokoknya semenjak Eliza hadir di rumah nih, rumah tuh berasa terang dan bahagia gitu. Nah, di komunitas boneka tadi, kebetulan ada satu orang lagi nih, yang ceritanya mau ngasih bonekanya ke siapa aja mau ngadopsi. Karena si orang ini ditentang banget sama keluarga besarnya gitu. Ya wajar aja sih ya. Soalnya kan bonekanya bener kayak diperlakukan kayak anak gitu. Ya pasti kalau orang lain ngiranya juga kayak, ini orang kenapa nih? Pesugihan, stres apa bagaimana kan? Kita sendiri pun kalau ngeliat gitu kan masih kayak kurang lazim. Ya udah akhirnya Monica memutuskan untuk mengambil atau mengadopsi boneka tersebut, geng. Bonekanya itu cewek juga bernama Olive. Tapi kalau si Olive ini tuh auranya di awal kayak sedih gitu, kayak galak. Soalnya dia semacam kayak jatuhnya kan dibuang nih sama pemiliknya, kayak disisihkan lah. Beda sama Eliza yang memang dikasih, karena Eliza yang mau nih suka sama Monica. Dan semenjak Olive dibawa ke rumah, Monica ini benar-benar melawat Olive dan Eliza dengan kasih sayang. Sampai-sampai katanya auranya Olive yang awalnya kayak sedih dan galak itu berubah menjadi happy juga, geng. Nah, Monica ini pernah memang kayak sambil nyisirin Olive, sambil bilang kayak, doain ya Olive nanti biar aku punya dedek baru gitu. Nah, malamnya katanya si Monica itu dimimpiin sama seorang anak perempuan yang manggil dia mama. Tapi dia nggak tahu, maksudnya si Monica nggak tahu itu anak siapa. Pokoknya di mimpinya itu Monica asik ngobrol dan main sama anak itu. Paginya nih pas bangun, Monica sih nggak berasa itu sebuah apa ya, kayak cuma mimpi biasa dan nggak ada sesuatu yang spesial lah maksudnya. Sampai 2 bulan setelahnya, pokoknya Monica di sini konteksnya udah terbiasa lah ya dengan tugasnya menjadi seorang ibu untuk keduanya bonekanya nih, si Olive sama Eliza, yang jatuhnya beber dianggap kayak anak sendiri karena kemana dia pergi pasti dibawa deh itu boneka. Sampai-sampai orang-orang yang ngeliatin itu menganggap Monica udah cukup aneh nih dalam memperlakukan boneka-bonekanya yang seperti itu banget. Ya zaman sekarang aja kita ngeliatnya masih aneh ya, apalagi tonton kemarin tuh. Tapi Monica masa bodoh karena dia merasa happy semenjak kedatangan ada si Eliza sama Olive. Hingga tahu-tahu tanpa disangka-sangka dan diduga-duga. Soalnya Monica ini jatuhnya lagi nggak program nih padahal. Karena dia udah semacam terobati juga, udah agak lupa untuk mempunyai anak semenjak punya Eliza sama Olive ya. Tahu-tahu si Monica ini hamil, geng. Dan ajaibnya walaupun itu kehamilan yang pertama, bisa dibilang Monica ini hamilnya hamil kebo katanya. Alias kagak ada mual, kagak ada muntah, nggak ada ngidam-ngidam. Malahan dia juga jadi lebih senang belanja perintilan-perintilan baik itu yang lucu-lucu yang bisa dia pakein ke Eliza sama Olive. Ya nanti bisa diangsurin lagi tuh ke anaknya kalau lahir. Pokoknya semua berjalan lancar. Sampai hari lahiran pun terjadi dan normal lahirannya. Bayinya sehat. Nah, anak pertama Monica dan Rudy itu diberi nama Berlian. Dan semenjak Berlian lahir nih, semua perhatian langsung otomatis tertuju ke si Berlian ini. Ya nggak cuma Monica aja ya, tapi suaminya, mertuanya, semuanya sangat excited dengan hadirnya Berlian yang udah ditunggu-tunggu dari lama. Dan sebagai ibu baru beneran nih, jangankan merhatiin boneka-bonekanya, buat merhatiin diri sendiri aja Monica nggak sempat. Ya baru ditinggal mandi bentar, bayinya nangis. Baru ketiduran bentar nih, baru kriep-kriep, bayinya udah bangun gitu. Belum lagi dia juga harus nyiapin bekal makanan, makan malam buat suami, beresin rumah. Ya istilahnya pekerjaannya jadi double extra. Sampai rasanya waktu 24 jam tuh kurang katanya. Tapi ternyata setelah sebulan ini Monica punya rutinitas baru. Kayaknya si Olive sama Eliza itu marah, geng. Perihal jadi tidak diperhatikan dan merasa tersisihkan hingga menunjukkan kayak tanda-tanda jealous gitu. Nah, Berlian yang umurnya baru 1,5 bulan, ya harusnya tengkurap aja bayi umur segitu belum bisa ya. Tiba-tiba nih malam-malam Monica sama Rudy tuh kebangun karena dengar anaknya nangis. Pas dilihat udah jatuh, udah dibawa di lantai. By the way memang tapi kasurnya itu kasur yang nggak pakai dipan bawah ya, jadi kasur lantai gitu lah. Yang tebalnya berarti cuma sekitar 80 sentian kali itu. Ya cuman tadi kalau anak bayi masih 1,5 bulan, gelinding sendiri dari kasur kan gitu bikin was-was ya. Awalnya Monica sama Rudy mikirnya ini mungkin kesenggol kali waktu mereka lagi tidur. Nggak sadar gitu anaknya bisa sampai jatuh. Tapi semakin hari nih, Monica kayak suka menemukan kayak bekas-bekas memar dan kayak luka cakar kecil gitu di kulit anaknya si Berlian. Karena jatuhnya mereka ini kan orang tua baru, dibikinnya hal-hal itu kayak mungkin semacam gigitan serangga atau kepentok mainan kali. Cuman memang bekas-bekas memar itu kayak selalu berpindah-pindah yang nanti di tangan kiri, tangan kanan, kaki gitu-gitulah. Sampai ada waktu nih, sewaktu mertuanya datang ke rumah, jadi ibunya si Rudy, buat biasa nengokin cucu. Mertuanya langsung marah-marah karena dikira Berlian ini dipukulin sama si Monica. Sampai memar-memar gitu, dibilangnya nih kamu nggak becus nih jaga anak jadi ibu. Sampai nih suatu ketika, Bu Hana yang tadi punya si Elizabeth terus dikasihin ke Monica, itu mampir ke rumah mau ngasih kado lahiran. Nah pas di rumah Bu Hana nih ngeliat tuh bercak-bercak memar yang ada di tubuhnya Berlian. Langsung dia nanyain, Eliza di mana ya? Sama Monica dijawab ada kok Bu di kamar. Bu Hana di situ bilang kayak ini Berlian sering diusilin sama Eliza dan Olive karena mereka jelas nggak diperhatiin. Dari situ juga Bu Hana berniat untuk bawa Eliza lagi. Dan Monica sih juga sadar kalau dirinya tuh memang kewalahan semenjak melahirkan
mendapatkan berlian. Dan gak ada waktu lagi buat sekedar ngurusin atau main bersama Olive dan Eliza. Walaupun sebenarnya dia juga sayang kok sama Eliza dan Olive, karena kan udah lama bersama. Tapi di satu sisi, ya dia emang udah gak bisa meluangkan waktu nih. Karena beda lah pasti rasa sayangnya atau prioritasnya antara anak beneran sama boneka. Yakin ya boneka dengan berat hati memberikan Eliza lagi tuh ke Bu Hana. Sedangkan kalau Olive ya kan pemilik pertamanya, itu memang udah nggak bisa ngadopsi kan, makanya dikasihin. Dan Bu Hana di situ bilang, kalau memang Monica nggak bisa merawat Olive nih, secepatnya mendingan dikasih ke orang lain secara baik-baik, kepada ya yang mau ngadopsi Olive. Karena si Olive ini basicnya pernah ditelantarkan sama pemilik pertamanya dan kayak mempunyai trauma gitu, makanya hatinya sensitif katanya. Ya tapi Bu Hana sendiri nggak bisa buat mengadopsi Olive karena udah kebanyakan boneka adopsinya. Dan kalau Eliza kan emang dari awal punya dia sebenarnya. Ya udah di situ Monica kayak iya aja dan sebisa mungkin mulai memperhatikan Olive lagi. Namun pokoknya semenjak Eliza udah dibawa pergi tuh, di rumah suasananya langsung berubah lagi. Jadi berbeda banget, gengs. Kayak hari-hari Monica tuh berasa riuh gitu. Di rumah tuh kayak aduh mumet terus pusing. Ya tapi nggak tahu sih apakah itu mungkin semacam karena si Monica ini kan punya berlian nih. Jadi kalau ibu-ibu pasti pada tahu tuh jam tidur pasti berantakan kan. Rasanya tidak se-enjoy dan sesantai sebelumnya. Jadi moodnya ini selalu sensitif tuh. Di rumah kayak kerjanya emosi mulu. Namun di hari-hari berikutnya ternyata masih sama, geng. Berlian suka kedapatan masih ada memar-memar di kulitnya. Sampai pasti nangis mulu setiap malam. Jadi mereka ini tidurnya malam nggak pernah nyenyak. Ya makanya jadi stres. Sampai puncaknya pernah nih, Monica kayak lagi bersihin si Olive sambil nyisirin gitu kan. Tahu-tahu dia dengar kayak suara bruk gitu dari ruang tengah. Dan ternyata si berlian ini jatuh dari sofa. Monica yang kaget dan panik, itu refleks kayak langsung ngelempar si Olive gitu, kayak geletakin gitu langsung. Mungkin jadi agak sedikit ngebanting kali ya, karena dia lari nih buat ngecek si berlian. Nah namun malamnya, berlian ini langsung panas dan demam tinggi, geng. Sampai jam 2 pagi ini mereka lari ke rumah sakit. Karena takut anaknya kenapa-napa. Panasnya pokoknya tinggi banget. Tapi pas dicek sama dokter, gak ada kayak gejala sakit apa-apa gitu. Jadi cuma dikompres aja, sama dikasih obat penurun demam. Nah, Rudy ini mulai merasa kalau keadaannya si anaknya berlian itu mulai mengkhawatirkan gitu. Dan menyuruh Monica istrinya untuk membuang Olive yang dibilang sebagai penyebabnya. Monica yang tahu nih merasa tadi siang kan kayak sempat ngebanting si Olive, yang nggak sengaja juga karena berlian jatuh dari sofa. Akhirnya di rumah nih Monica berbicara kepada Olive, kayak minta maaf gitu dan memohon jangan mengganggu berlian. Tapi Rudy yang melihat istrinya ngomong-ngomong gitu sama boneka. Sementara panasnya berlian nih anaknya juga nggak turun-turun. Nangis mulu kayak stres gitu kali. Langsung ngambil si Olive nih si Rudy dan ngebuang ke tong sampah. Nah di situ Monica sama Rudy berantem tuh. Dibilang ke Rudy, kamu jangan kayak begitu. Karena gimana pun Monica sayang sama si Olive kok, yang udah dirawatnya lebih dari setahun. Sama Monica, Olive diambil lagi dari tempat sampah dan diletakkan kembali ke tempatnya. Nah di situ Monica nih merasakan aura negatif tuh langsung muncul dari boneka Olive. Di situ Monica cuma bisa nangis-nangis dan meminta maaf dan memohon untuk tidak mengganggu berlian. Nah suaminya si Rudy nih yang takut anaknya berlian kenapa-napa, cerita dia ke ibunya buat dicariin orang pinter. Tapi ibunya Rudy yang dengar begitu ya, sebagai mertua langsung datang ke rumah, belum nyariin orang pinter nih, marah-marah marahin si Monica. Langsung itu boneka Olive dibawa, diambil terus pergi, dia nggak tahu kemana. Monica awalnya udah mohon-mohon ya, tapi namanya yang ngelawan mertua kan agak gimana ya. Ya udah pokoknya boneka Olive tuh dibawa pergi tuh sama mertuanya. Dan di malam itu juga panasnya berlian tuh naik banget sampai langsung dilarin ke rumah sakit. Soalnya katanya berlian udah kayak kejang-kejang gitu, gengs. Ih, kasihan banget ya. Dan baru aja di rumah sakit nyawanya berlian tidak tertolong. Di situ Monica perasaannya hancur banget. Dan Rudy juga beber terpukul ya, karena ya anak mereka meninggal. Butuh waktu setahun lebih untuk mereka menerima kenyataan tersebut. Sampai akhirnya si Monica ini memutar lagi memorinya dan kayak menyimpulkan sendiri sih, kalau boneka Eliza itu dianggapnya memberikan aura kebahagiaan dan kelancaran juga untuk kehidupannya Monica dan Rudy. Makanya sewaktu Eliza dibawa lagi, di rumah tuh suasananya langsung berubah jadi kayak riuh dan kayak bikin stres gitu, geng. Yang mana Rudy sama Monica kayak berantem mulu jadinya. Nah sedangkan Olive itu kayaknya memberikan berlian di kehidupan Monica dan Rudy. Dan semenjak Olive dibawa pergi, berlian pun juga dibawa pergi sama si Olive. Ya tapi itu kepercayaannya aja ya. Dan kesimpulan dibuat sama Monica sendiri. Yang jelas sampai sekarang Monica masih menjalani program hamil lagi. Ya tapi belum dikasih-kasih juga nih. Dan hanya bisa pasrah dan minta doanya aja. Tapi dia tidak menyalahkan siapa-siapa dalam cerita ini. Malah dia menyalahkan dirinya sendiri. Karena tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk semua anak-anaknya nih. Ya untuk berlian, Eliza, dan Olive juga. So itu tadi cerita dari Monica yang gue sendiri agak bingung yang mau komen apa, karena gue yang nggak berani buat ngejudge juga. Malahan gue berterima kasih kepada Monica kalau sudah mau men-share ceritanya ke kita semua. Pokoknya kita doain aja semoga Monica bisa diberikan kesabaran dan diberikan momongan lagi lah ya. Semangat terus pokoknya. Dan buat kalian semua yang punya cerita-cerita horor yang pengen di-share ke kita-kita semua, langsung aja kirim ke email yang ini ya. Thank you semua yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.